masih menunggu saudari Ki nanti tanggal pemeriksaan, Mas. Ya, nanti hasilnya dari saudari GA seperti apa sebagai tersangka, nanti digelar perkara untuk menentukan apakah akan ditahan atau tidak. Ya, oke? Kan di situ GA-nya, tapi kan ada kuasa hukumnya, Mas. Ada surat, masa surat dari penyidik, bukan kan? Suratnya dari kuasa hukumnya melalui saudari GA, ya. Kata siapa? Nah, tanya Pak katanya nanti. Ya, saya sudah sampaikan 2 penyebar masifnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Penyidik masih melakukan terus profiling, pengejar pertama, yang penyebar pertamanya siapa gitu. Jadi jangan teman-teman saya sampaikan jangan berandai seperti Mas ini. Katanya, nah, kalau katanya tanya Pak tanya, ya. Enggak, katanya, kalau katanya tanya Pak katanya. Apalagi yang lain, silakan. Setengah 11 pagi lah ya, saudara MYD memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Krimsus Polda Metro Jaya sampai dengan pukul 10 atau 22.00 selesai pemeriksaan. Yang bersangkutan sementara dipulangkan, nanti kita buat wajib pelapor yang bersangkutan karena kasih dari penyidik masih menunggu nanti hasil pemeriksaan dari saudari GA. Yang kita ketahui bersama kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa saudari GA melalui kuasa hukumnya menyerahkan satu surat kepada penyidik untuk bisa diundur pemeriksaannya hari Jumat nanti. Kami sudah konfirmasi ke kuasa hukum, insya Allah hari Jumat nanti akan hadir sekitar pukul 10 pagi hari nantinya. Nah, dari hasil itulah nanti kemudian akan kita gelar perkara untuk kelanjutan kedepannya seperti apa. Ini mungkin yang menyangkut masalah GA dan juga saudara MYD. Nanti kita setiap hari Rabu nanti akan datang sambil menunggu nanti hasil dari pemeriksaan saudari GA sebagai tersangka nanti seperti apa akan digelar perkara nantinya. Ya, artinya saya mohon karena ini menyangkut juga adanya seorang anak ya, jadi jangan sampai itu terlalu dramatisasi. Artinya ini toh sang ibu sudah meminta maaf, sudah juga menjalani proses hukum ya, dan kalau sampai dipidana pun itu bagian dari upaya untuk bertanggung jawab atas perilaku beliau. Nah, kita memikirkan juga anak yang terkait dengan masalah itu, sehingga jangan sampai nanti setelah mulai makin besar bertemu dengan teman-temannya lalu dijadikan bahan hujatan atau bullying ya, bahwa seorang kamu kan dulu ibunya gini-gini dan sebagainya. Jadi ya, kalau ini tidak mendapatkan treatment psikologis baik dari keluarga maupun oleh profesional, memang bisa berdampak negatif ya, akhirnya tidak percaya diri, kemudian ya menimbulkan sikap-sikap negatif terhadap orang tuanya dan seterusnya. Jadi mohon sementara ini adik G ini, adik G ya, itu dipisahkan dari media sosial dulu. Mungkin sementara ini apakah masih dengan ibu atau dengan ayah ya, ciptakan suasana gembira seperti bernyanyi, mendongeng, bermain loncat-loncat dan sebagainya. Jadi supaya tetap sibuk dan asik dengan dunianya masih sebagai anak. Kemudian nanti sang bunda harus berada di lembaga pemasyarakatan, maka sementara kalau bisa dialihkan kepada sang ayah. Dan saya kira komunikasi dari kedua beliau juga cukup baik, sehingga saya kira juga bisa bekerja sama dengan baik. Yang penting jangan ada kesan adanya perebutan asuh untuk sang putri. Ya, saya saat ini juga menangani banyak kasus yang mungkin tidak terekspos ya. Artinya kalau memang di sana dibutuhkan tentu dengan senang hati saya lakukan. Karena saya memang ya cukup sudah 50 tahun ini berada di dunia anak-anak, termasuk juga perlindungan anak, kalau memang dibutuhkan dengan segala hormat dan senang hati saya lakukan. Termasuk juga putra-putri dari teman-teman media. Pokoknya kalau ada apa-apa juga silahkan. Nggak usah, jadi bukan hanya tokoh atau selebritas, siapapun juga saya banyak ya.
Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk lakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non reaktif. Rapid test antibody non reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen. Juga hasilnya adalah non reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Boleh dicampur selalu ada ini. Tapi kalau semua saya cuma pasti bisa berdoa. Apapun dia adalah tujuannya itu saya. Jadi saya doakan yang terbaik. Cepat selesai. Sekali lagi saya mencoba untuk tidak masuk ke dalam. Kita sebagai orang tua kan, ya, kita bantu doa. Kalau diminta nasihat pasti kita turun tembok, tapi kalau tidak kan kita. Kalau ada anggota keluarga kita yang tersakiti kita itulah yang kuat. Mungkin pada keluarga, mungkin pada persahabatan, mungkin pada persaudaraan adalah bukan menilainya bukan ketika kita sukses, tapi justru ketika kita ada masalah. Jadi kita bisa lihat sikap orang bagaimana menghadapi sebuah masalah itu ketika dia jatuh, bukan ketika kita hebat semuanya bisa kita polas. Tapi ketika kita terburuk, disitulah letak, itulah arti persahabatan, arti keluarga, arti persaudaraan itu ketika kita ada masalah. Itu yang saya bisa. Kalau itu saya nggak bisa jawab ya, ada kurang tahu sih saya gitu. Kan itu mah urusannya, ya itu mah diserahin sama lawyer aja lah, gitu aja sih. Kalau dari keluarga kan udah ada lawyer, ya diserahin ke lawyer aja. Gitu aja sih. Kayaknya Teddy mengejar duniawi, mengejar harta apa nggak sih melihatnya apa yang dilakukan oleh Teddy sejauh ini? Netizen juga pada tahu lah, mungkin sifat-sifat Teddy gitu kan. Ya gitu dari keluarga lah gitu aja, mungkin AAA sama Mbak mungkin udah tahu kelakuan Teddy gimana. Jadi terkesan kayak sedang terpuji ya kelakuan dari Teddy ya. Mungkin 110%. Kalau ada angka 110 saya yakin 110%. Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal baca aturannya sudah jelas di situ. Jadi pasal 171 kecuali kalau memang mengada-ngada, berniat menghilangkan, membuat masalah ini kabur. Ya itu pasti mungkin bisa-bisa aja sih. Tapi kalau memang misalnya punya hati nurani dan bisa baca undang-undang, gampang memecahkan masalah ini. Pak Faris dari miskin. Dan jangan takut miskin. Menanggapi hal itu kayaknya menganggap sebelah mata Kang Teddy nih melihatnya. Ini tanggapannya seperti apa, Kang? Kayaknya salah deh, soalnya itu saya yang jawab kayaknya. Jadi bukan takut miskin. Waktu itu saya bilang bahwa kalau ini bukan masalah yang satu kaya satu miskin. Satu tidak ada kerjaan, satu banyak kerjaan, bukan itu. Ini masalahnya ada hak orang lain yang dikuasai. Ya, kalau memang misalnya dia merasa kaya, merasa serba ada, jangan tinggal dikasih hak orang lain ya. Itu ada haknya kan sama hak anak yang bayi gitu.
kalau memang hak anak bayinya dikasih, nggak akan bikin miskin juga. Itu mungkin statement itu mungkin. Ya sebetulnya sih memang kita sudah gini. Kita nggak ada hubungan sama Gonogini itu nggak ada. Jadi sebetulnya sih memang kita sudah ada komunikasi dengan pihak sana bahwa minggu depan mau adakan pertemuan. Secara kekeluargaan. Tapi hari ini kita tadi pagi sama Kang Teddy sudah komunikasi. Kang Teddy hanya menyatakan bahwa apakah benar dia sebagai ahli waris dari almarhum beserta si dede kecilnya. Dan hari ini alhamdulillah saya semakin bulat, semakin yakin. Walaupun saya juga dari kemarin memang sudah yakin 100% bahwa Kang Teddy dan dede bayi adalah ahli waris dari almarhum Ibu Lina. Di legalitas standingnya gitu. Karena memang beliau juga menikah dengan almarhum juga sah secara agama, secara negara, ada bukti surat nikahnya, ada juga akta kenal lahirnya. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diakal-akalin bahwa Kang Teddy dengan anaknya adalah ahli waris dari almarhumnya Ibu Lina. Berarti setelah pertemuan tadi sudah ada titik temu nih, berkonsultasi dengan Nanti buat ketemu sama keluarganya mungkin nanti sama Aiki sama Teh Putri, mudah-mudahan minggu depan itu ada hasil secara kekeluargaan dulu gitu. Tapi mereka berkenan kan ketemu sama Udah pasti. Udah pasti minggu depan udah di-schedule-kan, emang pasti ketemu. Tadi sih hanya menanyakan prosedur aja. Jadi mau daftar ceritanya. Ya kita silahkan daftar. Kita terbuka, hanya bertanya tentang masalah warisan aja, harta warisnya. Harta warisnya ya tinggal dibagikan saja. Kita hanya administrasi aja ya. Dia baru menanyakan hanya prosedur pendaftarannya saja. Ya kita silakan daftar, silakan penuhi syarat-syarat pendaftarannya, sudah itu aja. Nanti itu di persidangan lah. Nanti tergantung majelis yang akan memutuskan. Ya kekeluargaan diselesaikan melalui keluarga lebih baik ya, lebih baik dimusyawarahkan secara kekeluargaan, kemudian hartanya kalau ada warisan dibagi, itu lebih baik dibanding harus ke pengadilan. Dia kan ditinggal istrinya ya kalau saya. Yeah. Ya kalau salah satu meninggal, maksudnya ya ahli warisnya. Kemudian dia punya anak dan punya suami, ya siapa ahli warisnya ya yang ditinggalkan. Kalau ada anaknya mungkin anaknya, kalau ada suaminya anak dan suaminya, ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.